dan merasakan kalau sepertinya Febri Ardiansyah ini akan segera ditangkap dan dikurung, dan kebebasannya akan hilang sebelum akhirnya disidangkan. Apakah kalian melihat yang sama? Halo Sasikers, kembali berjumpa bersama saya Denny. Dan kalau tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu tadi Rocky Yosi campur gumai. Kira-kira dapat nggak vibes-nya? Harus ada seperti itu. Saya ingin katakan ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Karena, kalian tonton sampai selesai, karenanya ada nanti. Bahkan setelah itu saya bikinkan konten yang membahas tentang itu. Mari kita. Ini Febri Ardiansyah ini jadi apa ya bahasanya? Kebal hukum. Iya, seolah seperti itu, dan juga jadi topik perbincangan paling panas nasional hingga memicu demonstrasi di beberapa titik ya di hari ini. Tapi yang menariknya adalah hingga saat ini, walaupun kasus ini sempat bergonta-ganti status dari Febri Ardiansyahnya sendiri, keaslian emasnya juga sempat diragukan. Terus sampai di titik ini Febri Ardiansyah ini masih juga belum ditangkap dan ditahan. Pertanyaan terbesarnya adalah, akankah nantinya akan ditangkap dan ditahan? Ini tuh mengambil rasa keadilan masyarakat yang saya kira ya akhirnya dilukai ya dengan hal ini tadi. Paling tidak untuk orang seperti dirinya ini, kecurigaan sekecil apapun, walaupun kita di sini terapkan asas praduga tidak bersalah, tapi ini adalah seorang penegak hukum. Sejatinya yang harus kita jaga ini adalah kepercayaan masyarakat. Apalagi dengan pelimpahan kasus ini ke kejaksaan, ini sesuatu yang akan membuat masyarakat itu semakin nggak bisa berpikir dengan nalar mereka lagi, membagongkan di luar rule yang suka infus kaki. Nah, jadi di sini saya merasakan bahwa ini sesuatu yang lawak beranak lawak lagi, emasnya dibilang palsu, kemudian asli, tersangka jadi saksi, kemudian tersangka lagi. Lalu kemudian yang terakhir kemarin ini emasnya katanya buat bangun jembatan. Nah, sama untuk santri. Yang saya berpikir, emang bank itu udah pada tutup atau ini kebayang nggak? Itu kalau kalian mau nonton film namanya Blue Streak, itu ada seorang rampok permata, jadi zamrud besar gitu dirampok, dikejar polisi, akhirnya dia berusaha untuk menyembunyikan itu dengan masuk ke dalam sebuah gedung yang sedang dibangun, konstruksi gedung belum selesai. Dia masukin ke salah satu saluran udara, dia tutup, kemudian ditangkap oleh polisi, dan karena dia tidak membawa permatanya itu tadi, dia akhirnya dijatuhi hukuman cuma 1 atau 1,5 tahun. Dengan harapan saat dia bebas, dia nanti akan bisa mengambil itu, dan terus kemudian dia akan kaya raya dengan berkorban 1,5 tahun di penjara. Setelah 1,5 tahun dia di penjara, dia keluar di hari itu juga. Dia nggak makan, nggak kemana-mana, dia langsung menuju ke tempat gedung konstruksi itu tadi untuk mengambil permata, yang mana setelah dia datang, gedung itu sudah selesai, dan gedung itu berubah menjadi kantor polisi pusat. Kalian harus nonton filmnya, karena satu film itu ceritanya adalah dia mengusahakan menyamar jadi polisi, bagaimana caranya mengambil permata itu tadi. Tapi ini sesuatu yang satu benda yang nggak ditaruh di bank, tapi ditaruh malah di tempat jaksa nomor 2 di Kejaksaan Agung. Ini kan sesuatu yang kalau seperti itu mungkin konglomerat lain pun juga nitip juga dong di ini. Apakah memang ada jasa titip benda triliunan dikelola oleh Pak Febri? Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, masyarakat ini seakan-akan disajikan hal-hal yang membuat mereka ini bertanya-tanya. Dan sebenarnya di luar ini semua, kesabaran masyarakat ini sebenarnya sudah luar biasa. Sampai akhirnya mereka cuma demo dan sebagainya. Karena kalau saya jadi masyarakat, ya saya masyarakat juga, saya akan demo kepada Pak Prabowo untuk meminta beliau bersumpah untuk tidak akan ikut campur cawe-cawe terhadap masalah ini. Kita tahu beliau tidak akan melakukan, tapi kita perlu reassurance di sini, dan ini sesuatu yang harus dilakukan karena lawak-lawak ini tadi itu semakin lama itu semakin membagongkan di luar rule. Nah, silakan untuk yang mau infus, hubungi nomor di bawah ini tadi, saya iklankan di sini. Tapi kembali lagi di sini adalah ini satu hal yang harus kita bereskan, dan semua ini hanya akan bisa diselesaikan dengan Jampitsus ditahan. Kita belum ngomongin blundernya Bang Hotman. Tapi Mas, maksudnya kalaupun memang benar, ini kan kita nggak tahu ya, ini kembali lagi statement Bang Hotman bahwasanya Mas Febri ini, saya tambahin Mas lagi ya, Febri Ardiansyah ini adalah anak kesayangan sudah memasukkan sampai 400 atau 700 triliun. Iya, 400 sampai 700 triliun ke kas negara, kembali uangnya kembali ke Ibu Pertiwi ini. Tapi di satu sisi juga, kalaupun pada akhirnya ini ditahan dan dijebloskan ke penjara, ini kan jadinya apa ya bahasanya? Apa jangan-jangan memang benar hukum ini ditegakkan? Apa justru orang malah jadi sanksi? Jangan-jangan cuma martir, Mas, atau seperti apa? Oke, mau martir atau tidak, tetap di sini itu yang harus ditumbuhkan adalah rasa keadilan atau sense
sense of justice di dalam relung sanubari masyarakat ini, dan bahwa mereka itu masih bisa mengandalkan kehidupan dan juga penghidupan mereka dari hukum yang merupakan pondasi negara ini. Indonesia kan negara hukum kan. Dan tapi kalau seperti ini aja dilawakin, apalagi orang-orangnya kagak punya duit kayak kalian-kalian yang nonton video saya. Nah, tapi kembali di sini adalah semua ini memang pedang bermata dua. Kita tahu dan kita selalu berharap bahwa pembongkaran ini memang terjadi secara nggak sengaja. Contohnya adalah secara kemarin itu Bang Hotman tiba-tiba dia bak pahlawan datang, lalu ya pahlawan berbaju zirah bilang bahwa dia dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Pak Hasim 25 tahun, dan dia membela Febri Adriansyah ini tidak berdasarkan uang dan sebagainya. Secara emosional ya mengesalkan wartawan yang di situ sampai akhirnya diprotes juga, bahkan menantang kepada orang-orang yang berkomentar, "Oh, pengikut-pengikut saya melihat saya di sini melakukan ini, silahkan." Akhirnya juga berkurang followernya, dan akhirnya beliau juga minta maaf. Yang lebih gila lagi adalah anaknya ini sampai saya pikir itu settingan, tapi ternyata nggak mungkin lah seorang anak tiba-tiba durhaka pada bapaknya seperti itu. Dan ini sesuatu yang belum pernah terjadi pada seorang Hotman Paris Hutapea yang akhirnya memenjarakan Rasman Nasution. Ini Rasman, kalau Bang Rasman kalau ternyata bisa lihat ini mungkin happy dia sekarang ini ya. Tapi kembali lagi di sini, kita itu berharap pada nggak sinkronan ini tadi, dan masyarakat memang harus mengawasi. Karena jika ternyata kita tidak awasi, ya ini akan jadi lawak selama-lamanya. Dan jika kalian menganggap, loh Mas Darko selama ini kok buzzer pemerintah, kok enggak, saya bukan buzzer pemerintah, saya di sini mendukung kestabilan apapun. Tapi jika ternyata korupsinya itu sampai segitu-gitunya, ya gue nggak terima juga gitu loh. Kalau korupsinya 10 juta, 20 juta, ya sudahlah, bukan artinya saya mendukung korupsi. Kita juga nggak akan bisa tahu, dan penegakan hukum itu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk ngurusin korupsi yang segitu itu. Kalau ini, kebayang nggak? Itu bisa bangun berapa masjid, itu bisa bangun berapa terminal, bisa bangun berapa bandara juga kayaknya kebangun nih kayaknya. Pondok, jembatan. Itu Cahyo. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya Mas, maksudnya ini sebenarnya lawak ini udah terjadi ya berapa kali, bergonta-ganti. Di titik kapan yang pada akhirnya menjadi titik balik, mungkin ya, maksudnya penegakan hukum ini mungkin ada orang kuat atau mungkin orang yang memang berpengaruh menetapkan kayak ini kayaknya emang nih orang harus dipenjara dulu nih agar kondisinya lebih kondusif. Menurut Mas Denny kapan? Maksudnya dalam waktu dekat apa enggak? Saya kira ya kemampuan untuk mereplikasi hal seperti ini. Dan ini harus dilakukan memang sepengetahuan Pak Prabowo. Bukan artinya kalau mau nangkep izin dulu tuh enggak. Tapi kalaupun mau kejadian kayak gini, Pak Prabowo tuh enggak cilukbah. Kayak tiba-tiba, gue harus ngapain? Dikasih tahu gitu loh. Tapi dikasih tahu kayak gini, Pak, saya akan nangkep orangnya. Tapi jangan apa-apa ya. Bawa dia menjadi situ, saya tangkap dulu. Begitu ditangkap, barulah dia akan ngomong, penegakan hukum di Indonesia ini harus memang ditegakkan dan saya tidak tebang pilih. Nah, itu sesuatu yang harus dilakukan. Yang artinya ini harus diulang. Dan ketegangan harus diredakan. Tetapi membiarkan satu orang yang kita juga banyak yang mencurigai. Ini orang nomor 2 di kejaksaan. Dia nggak ditahan karena kooperatif, barang bukti sudah diambil. Tapi kan dia kan kayak saya pesulap kan bisa melakukan seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang ada di pikiran masyarakat dan nggak dijelasin oleh Pak Prabowo. Misalkan nih, oke, Febri tidak ditahan, tapi nama saya jaminan kalau dia tidak akan bisa merekayasa kasus ini. Masyarakat tenang. Mereka nggak akan demo di gedung Jampitsus, demo di depan kantornya Bang Hotman. Ini kan sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat menebak-nebak, dan masyarakat sebenarnya kalau ternyata keadilan ini nggak didapatkan saat ini, mereka butuh kepastian hukum. Mas, tapi maksudnya kalaupun kita berbicara tentang misalkan andaikan ya dalam waktu dekat Febri Adriansyah ini benar-benar ditahan dan ditangkap gitu, maksudnya kayak ditahan dulu untuk sementara lah bahasa sampai kasus ini berjalan. Apakah ini juga akan sekonyong-konyong langsung membuat trust masyarakat itu terhadap kejaksaan ini bisa terpulihkan? Wah, kalau itu dilakukan, bahkan tidak hanya itu, menuju kedua periode Pak Prabowo, ini pasti akan terjadi. Kebayang nggak? Sudah Dadan Hindayana ini di kerangkeng sekarang. Orang yang memasukkan uang sebesar itu, yang dibelain oleh Hotman Paris Hutapea pun, saya Prabowo Subianto akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Itu masyarakat akan tahu bahwa our president walk the talk. Dia itu nggak omon-omon, dia melakukan ini. Nah, kalau dia ini nggak segera melakukan, ini mohon maaf, ini akan seperti seorang mafia yang dikhianati oleh anak buahnya, lalu dia diam saja. Seorang yakuza yang melihat bahwa anak buahnya ini berusaha untuk menggulingkan, tapi dimaafkan. Seorang raja yang membiarkan mahapatihnya yang terus kemudian tidak patuh, ini cuma diampuni saja. Siapapun yang berani
membuat pemimpinnya ini malu atau sedikit saja kehilangan kepercayaannya di depan masyarakat, maka orang ini harus kalau kata Limat seperti itu. Jadi kalau saya katakan di sini, penahanannya ini sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Sebelum Bang Hotman melakukan apa yang kita anggap blunder kemarin itu, saya pikir ya sudahlah. Tapi dengan kejadian itu, masyarakat jadi bertanya-tanya lah sebentar. Tiba-tiba Hotman Paris marah-marah seperti itu, ya saya melihatnya sebagai itu ya. Dan bertanya-tanya, ini emang apa bestie banget kah sama si Jampitsus? Tapi kenapa bestie sama Prabowo yang dibelain Jampitsus gitu loh. Dan kalaupun ternyata kita tahu bahwa oke, praduga tidak bersalah ini diberlakukan, orang ini sudah memasukkan sekian ratus triliun, terus kemudian dia ketahuan nyimpen barang yang kita belum bisa buktikan, dan kita akan bilang harusnya dipikirin dong orang seperti ini kalau memang ternyata akan mau ditangkap, ya dipanggil dulu, kemudian diberikan surat peringatan, ya keburu kabur lah, pindahin lah itunya. Saya nggak katakan beliau, tapi semuanya. Jadi saya ingin ini loh, ini anak SD aja pun sudah bisa merasakan lawak yang sebenarnya terjadi. Maka harapannya di sini, yuk hentikan ini semua. Pak Prabowo harus turun gunung untuk menahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, untuk blundernya Bang Hotman, saya ada konten yang ini, dan untuk Pak Prabowo mungkin yang ini kalian akan nonton karena di sini bahkan ada katanya rumor yang mengatakan kalau ini jangan-jangan adalah Polri, KPK, Pak Jokowi versus Pak Prabowo, TNI dan Kejaksaan Agung. Apakah ini benar adanya? Kita akan lihat di konten yang setelah ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Ini adalah keresahan masyarakat yang harapannya kalian juga bisa melihatnya, tapi juga tetap praduga bersalah harus dijunjung. Kita tidak bisa menuduh seseorang, mengarahkan orang lain untuk bersalah. Apapun ini semoga hukum ditegakkan dan keburukan-keburukan ini segera terbongkar dan dinepalkan. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.